Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Teristimewa, hari ini ibadah kita lakukan dalam memperingati Hari Pendidikan Aletheia. Sebelum kita lebih lanjut masuk dalam peribadatan ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita masuk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah Hari Pendidikan Aletheia tahun 2020 kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Allah kita, Allah yang suci, Allah yang mulia, yang patut kita tinggikan. Kita pujikan, suci, suci, suci. Kami
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats Alkitab sebagai pengantar ibadah kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat yang kedua sampai yang kelima. Berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, berapa sering kita telah melupakan cinta kasih Tuhan. Seringkali kita berjalan menuruti keinginan diri kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan mengandalkan kekuatan orang lain. Dan tidak mengingat Tuhan di dalam hiruk pikuk kehidupan kita. Seringkali kita terjatuh dan menyakiti hati Tuhan. Jemaat, mari pada saat ini kita mau merendahkan diri kita, mengakui segala kelemahan kita, pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita kembali kepada cinta sejati Tuhan yang mengampuni kita. Cinta sejati. Hidup bersamamu, seringkali
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Mengakui kelemahan kami, karena kami sering kali mengandalkan diri kami sendiri. Seringkali kami mengabaikan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menuruti hawa nafsu kami sendiri, sehingga melalui tutur kata kami, perbuatan kami menyakiti hati sesama kami, suami, istri kami, anak-anak kami, dan kami tahu semuanya itu juga menyakiti hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami percaya cinta-Mu yang sejati itu melingkupi kami dan membasuh segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita mendengar berita anugerah yang daripada Tuhan yang membuat kita dimerdekakan dan membuat kelegaan di dalam diri kita. Terambil dari Yesaya pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, akan kita bacakan bersama-sama. Terambil dari Yesaya pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 dan ke-17. Mari kita bacakan bersama-sama. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Allah kita adalah yang telah memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memujikan rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Kita pujikan, ku mau puji tentang rahmat-Mu. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu dan setiamu, agar
Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Yudi Handoko. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Saya akan memimpin dan silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti atau mengaminkan di dalam hati masing-masing. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, bagi gereja kami, dan juga bagi sekolah Kristen Aletheia yang Tuhan percayakan untuk boleh dimiliki dan juga di bawah penggembalaan akan gereja Kristus Tuhan. Tuhan, jikalau kami melihat sampai saat ini ya Tuhan, bagaimana sekolah Kristen Aletheia ini tetap boleh ada. Tuhan, kami percaya itu semua adalah karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan bagi gereja Kristus Tuhan yang juga Tuhan percayakan untuk ada di bumi Indonesia ini ya Tuhan, untuk juga boleh mendukung akan pelayanan sekolah Kristen Aletheia. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan bagi perkembangan baik itu gereja Kristus Tuhan maupun juga sekolah Kristen Aletheia dimanapun berada ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan terus menyertai, Engkau sendiri akan terus memimpin. Secara khusus ya Tuhan, di tengah situasi saat ini bangsa dan negara kami menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi corona. Tuhan sendiri akan terus menolong, menopang akan baik itu gereja Kristus Tuhan maupun sekolah Kristen Aletheia. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini, seluruh stakeholder yang ada ya Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis, jemaat Tuhan, juga ya Tuhan di sekolah Kristen Aletheia, baik itu badan pengurus pelaksana ya Tuhan dan juga koordinator, para kepsek atau kepala sekolah dan juga para guru-guru yang ada. Biarlah ya Tuhan kami semua boleh bergandengan tangan memberikan pelayanan yang terbaik di dalam bagian kami masing-masing. Kami saat ini juga teringat ya Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sendiri akan terus peliharakan, Tuhan sendiri akan terus menjaga, melindungi setiap kami ya Tuhan, terutama di situasi akan wabah corona ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi para siswa-siswi kami. Mari ya Tuhan, Tuhan juga peliharakan setiap kami. Tuhan terus menolong, Tuhan terus menopang.
Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa menyerahkan bagi Yayasan Kristen Aletheia Indonesia pusat di Malang ya Tuhan. Setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan pakai mereka. Tuhan tolong baik itu para hamba-hamba-Mu, juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Untuk boleh terus bergandengan tangan juga memikirkan dan mengembangkan akan sekolah Kristen Aletheia dimanapun berada. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada bulan ini berulang tahun, pada minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka ya Tuhan, dan juga berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada siapa mereka. Tuhan sediakan terus memimpin mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi pergumulan-pergumulan dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Secara khusus kami teringat bagi mereka yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka ya Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan juga lawat setiap mereka. Tuhan berikan penghiburan kekuatan pada mereka. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sekali lagi di tengah wabah pandemi corona ini ya Tuhan, Tuhan sediakan terus memimpin pemerintahan yang ada. Bapak Jokowi yang memimpin bersama dengan Pak Amin Ma'ruf ya Tuhan, Tuhan berkati kedua hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh memimpin, memikirkan, demikian juga seluruh jajaran yang ada. Tuhan sediakan ikut campur tangan. Tuhan tolong di tengah situasi ini ya Tuhan, supaya mereka boleh mengatasi dengan baik permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini seluruh doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Fritz Herianto. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, supaya kita bersama-sama bisa memaknai dengan benar firman Tuhan ini. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah kita merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa yang rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Selamat pagi jemaat sekalian. Saya senang pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Saya mendapatkan kesempatan pagi hari ini untuk berkhotbah, menyampaikan, berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik Yesus, kita, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya ulangi sekali lagi, topik kita pada pagi hari ini adalah Yesus, kita, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai khotbah pada pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kita untuk menenangkan terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan yang istimewa. Kami diundang Allah untuk boleh beribadah. Dan secara khusus pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan membaca kitab suci. Kami membaca firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun kami, yang akan menolong mengarahkan perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, tolonglah kami agar di dalam keterbatasan kami, di dalam keberdosaan kami, itu tidak menjadi penghalang untuk kami bisa memahami hati, kehendak dari Bapa. Roh Kudus, mampukan kami, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi topik kita pada pagi hari ini adalah Yesus, kita, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena memang topik ini dirancang dalam konteks kita merayakan, mendedikasikan hari pendidikan Aletheia untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lebih lanjut, kita akan membaca teks kitab suci yang terambil di dalam Injil Matius. Saya mengulang, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Kita membaca dari ayat 21 sampai 39. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 39. Saya akan membacakan dan saya berharap rekan-rekan Bapak Ibu sekalian boleh menyimaknya dengan baik. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lebih lanjut ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Saya ulangi sekali lagi, Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh,
orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah mereka. Lebih lanjut ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, dan ada 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema topik khotbah atau renungan pagi hari ini kita adalah Yesus, kita dan anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu sekalian, di awal saya ingin menyampaikan sebuah data yang menarik yang saya dapatkan dari Badan Penelitian Statistik Indonesia pada tahun 2018 tentang data penyandang disabilitas di Indonesia. Sekali lagi, di awal saya ingin menampilkan data penyandang disabilitas di Indonesia yang tercatat pada tahun 2018. Ada yang bisa menebak kira-kira ada berapa jiwa? Silakan ditebak. Baik, hasilnya cukup mencengangkan saya. Ada 264 juta 264.226.900 jiwa yang tercatat di Badan Pusat Statistik sebagai penyandang disabilitas. Sebuah angka yang cukup banyak, dan lebih lanjut data itu menunjukkan sekitar 80 juta dari 264 juta itu dalam konteks kategori anak-anak. Atau kalau hari ini kita bisa katakan adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Seringkali mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar istilah ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi dari 264 juta jiwa, 80.000 itu adalah anak-anak. Dan fakta itu mengatakan bahwa anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya karena keberadaan mereka. Mereka kesulitan mengakses fasilitas umum, mereka tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya, bahkan mereka juga kesulitan di dalam mencari pekerjaan karena sekali lagi keberadaan dirinya. Lebih lanjut, pemerintah memikirkan langkah-langkah strategis untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Bukan hanya pemerintah, kalau kita menukik lebih tajam dalam catatan sejarah Sinode Gereja Kristus Tuhan atau Sinode Gereja kita juga memperhatikan. Sinode Gereja kita turut ambil bagian di dalam menjawab bahwa mereka hadir di muka bumi ini, mereka ada di tengah-tengah kita. Itu terbukti pada tahun 2015
Sekolah Kristen Aletheia yang tepatnya ada di Probolinggo membuka sebuah sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini merupakan ekspresi atau bentuk wujud di mana GKT menjawab, GKT hadir. GKT tidak menutup mata bahwa ada anak-anak, ada penyandang disabilitas di tengah kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan di awal, ibadah hari ini dengan tajuk Hari Pendidikan Aletheia 2020. Kita sudah merayakan tahun ke-10. Diadakan, diselenggarakan, didedikasikan bagi penyandang disabilitas secara khusus yang ada di Indonesia. Kenapa Hari Pendidikan Aletheia ini didedikasikan bagi para penyandang disabilitas? Tujuannya satu, agar semua keluarga besar dari GKT menyadari, tidak menutup mata, tetapi memiliki hati kemurahan yang besar, melihat bahwa mereka itu ada. Saya mau katakan, bisa jadi orang-orang semacam itu ada di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tempat kita bekerja hari ini. Yang kedua, bisa jadi di tengah masyarakat atau di tengah tetangga ada orang anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau bisa jadi di dalam keluarga inti atau keluarga besar. Tuhan izinkan keluarga kita itu dalam konteks anak berkebutuhan khusus. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa mengabaikan, seolah-olah mereka hanya hiasan yang dipasang, yang ditempel begitu saja. Saya meyakini bahwa kehadiran mereka di muka bumi ini ada sebuah maksud yang Tuhan berikan untuk memberikan kontribusi. Oleh sebab itu berdosa jika kita melihat keberadaannya, atau bahkan kita tidak memandang, mengabaikan kehadiran mereka di muka bumi. Oleh sebab itu, Yesus, kita, dan anak berkebutuhan khusus menjadi topik perenungan pada pagi hari ini. Lebih lanjut, dari pembacaan Alkitab, kita melihat tadi cukup panjang, dan kalau kita mau pisah, itu sebenarnya ada 3 kisah yang berbeda. 3 kisah dalam catatan Matius tadi, itu menunjukkan kemurahan hati Yesus. Tentunya bacaan yang kita baca pagi hari ini ada kaitannya dengan penyandang disabilitas, dengan topik yang kita renungkan. Saya ingin mengulangi Bapak Ibu sekalian 3 kisah dalam catatan Matius yang tadi kita baca. Yesus menunjukkan kemurahannya, kemurahan yang luar biasa. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama di dalam catatan Matius 15, 21 sampai 28. Di sana dicatat kisah pertama, kisah seorang Yesus berjumpa dengan seorang perempuan dari Kanaan. Dikatakan Yesus berada di daerah Tirus Sidon. Yesus masuk di daerah yang notabene terkenal dengan penyembahan berhala. Sekali lagi saya ulangi, Yesus masuk ke daerah yang tidak mengenal Allah yang benar, mengenal mereka menyembah Baal. Dan di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang memiliki seorang anak yang kerasukan setan. Dan menarik dalam catatan Matius, wanita itu mencari Kristus. Saya berpikir pada zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada media sosial. Saya bertanya-tanya dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus menuju daerah Tirus dan Sidon. Sudah barang tentu Yesus pada waktu itu adalah tokoh guru yang sangat disegani. Berita
tentang kemasyhuran, tentang kepopuleran Kristus itu telah menyebar dari mulut ke mulut. Tetapi satu hal yang saya temukan, wanita itu mencari Kristus dan meminta agar anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Ini menarik. Apa yang menarik, Ibu Bapak? Bagaimana mungkin seorang yang tinggal di daerah yang notabene dominan menyembah Baal, tetapi dia punya sebuah keyakinan, punya iman bahwa Kristus yang adalah orang Israel, yang adalah musuh dari bangsanya, itu sanggup menyembuhkan. Apakah di sana ada orang di Tirus dan di Sidon yang sanggup menolong anak tersebut? Apakah di sana tidak ada orang hebat, tabib, yang mampu menyembuhkan anak tersebut dari kerasukan setan? Sehingga harus memanggil dan memohon kepada Kristus, meminta agar Kristus menyembuhkan anak tersebut. Ibu bapak, saya mau katakan Allah memberikan iman, Allah memberikan anugerah yang besar, sehingga perempuan Kanaan itu memiliki iman, memberanikan diri datang kepada Kristus. Dari situ, dari kisah yang pertama ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus menunjukkan kemurahan hatinya. Yesus menyembuhkan anak tersebut. Jelas anak yang kerasukan itu di tengah-tengah Tirus dan Sidon, otomatis mereka mendapatkan perlakuan seolah-olah dikucilkan. Karena bisa dalam konteks pada waktu itu, bagaimana mungkin kamu bisa dirasuk oleh roh-roh jahat? Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres. Lazim jika pada waktu itu mereka akhirnya dikucilkan. Akhirnya tentu keluarga ini menjadi tidak berdaya, disable secara sosial. Mungkin anak yang kerasukan itu tidak mengalami cacat secara penglihatan, secara pendengaran, secara fisik. Tetapi secara sosial anak itu mengalami ketidakberdayaan karena diganggu oleh roh jahat. Catatan Matius itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki kemurahan kepada orang-orang yang semacam itu. Yang kedua, di kisah yang kedua di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21, kisah tersebut Yesus tercatat dia bergerak dari Tirus Sidon menuju ke daerah Galilea, dan di sana ia menyembuhkan banyak orang. Kisah kedua dicatat dalam sebuah perikop yang sangat pendek dan jelas. Di atas bukit itu ada orang yang berbondong-bondong. Saya ingin membacakan ulang. Di dalam ayatnya yang ke-30, kemudian orang banyak berbondong-bondong. Coba perhatikan, ada orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Ada orang yang timpang, orang yang buta, orang bisu, dan banyak lagi. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Menarik bukan? Yesus kembali dipertemukan dengan situasi. Yesus berjumpa dengan orang-orang penyandang disabilitas. Dalam catatan Matius, Yesus tergerak hatinya, belas kasihnya yang tidak ada taranya, membuat mereka disembuhkan. Dikatakan di sana orang menjadi takjub, orang lumpuh bisa berjalan. Orang yang tidak bisa melihat, ia bisa melihat betapa indahnya alam yang Tuhan ciptakan. Dan di akhir dari perikop tersebut, orang-orang tersebut memuliakan, memuji nama Allah. Yesus menyembuhkan berbagai orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, secara khusus penyandang disabilitas. Itu kisah kedua. Kisah ketiga tercatat di dalam ayat 31 sampai 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tajuk Yesus memberi makan 4.000 orang.
Saya pikir kisah ini merupakan rentetan dari kisah yang tadi, kisah kedua ketika Yesus menyembuhkan banyak orang di Galilea. Dikatakan di ayat yang kedua, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, kalau saya boleh terjemahkan hari ini, aku melihat mereka itu sudah berhari-hari denganku. Dan aku ibah karena mereka sudah berhari-hari, ada kemungkinan bekal makanan mereka sudah habis. Dan sebelum aku perintahkan untuk mereka pulang, mereka harus makan. Mereka harus kenyang agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke daerah, ke rumah mereka masing-masing. Menarik kisah ini, kisah yang menarik. Alkitab mencatat di sana ada 4.000 orang, itu baru yang laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Di sana dikatakan bahwa Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Alkitab mencatat dengan jelas, hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Bagaimana mungkin ada 4.000 orang, bahan makan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Rekan-rekan, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, para murid tidak belajar dari pengalaman yang mereka lihat dan alami ketika mereka bersama dengan Kristus. Dari 2 perikop yang baru saja kita baca, di mana Yesus menyembuhkan anak perempuan yang di Kanaan. Lalu kedua, Yesus menyembuhkan orang-orang penyandang disabilitas. Dan sampai Yesus berhadapan ingin memberi 4.000 orang makan, murid tidak belajar. Justru mereka mengangkat isu-isu tentang keterbatasan. Kami hanya punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kami bisa sanggup memberi makan sekian banyak orang. Mereka lupa dengan pengalaman tersebut. Mereka lupa bahwa Kristus memiliki kuasa dan sanggup mengatasi keterbatasan yang ada. Sampai di sini, hari ini kita mengaku sebagai murid Kristus zaman ini. Murid Kristus yang hidup di era 2020. Hari ini kita juga bertemu dengan orang-orang penyandang disabilitas. Mungkin di tempat Anda bekerja, mungkin di tengah keluarga Anda menemukan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin juga Anda mengatakan mirip seperti para murid Kristus pada waktu itu, bahwa kami terbatas. Hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Hari ini kita juga mungkin berkata yang kurang lebih mirip. Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak mengerti anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tidak punya finansial untuk mensupport mereka. Saya tidak punya fasilitas untuk melayani mereka. Ada banyak keterbatasan yang kita ungkapkan. Poin yang saya tangkap dari catatan Matius, hal-hal itu memang dibutuhkan, tetapi yang utama yang Yesus ajarkan dari 3 kisah itu adalah ngomong soal hati yang mau memberikan kemurahan. Hati itu yang nanti akan mendorong seseorang untuk melakukan ini dan itu. Hal itu yang membuat seseorang akhirnya mampu melakukan sesuatu yang bahkan di luar dari pikirannya. Karena dia terbeban, karena dia tergerak hati. Sama seperti ketika Kristus memberikan makan 4.000 orang. Secara matematika, bagaimana mungkin itu bisa? Tetapi karena Kristus memiliki hati, ia mampu melakukan sesuatu yang di luar dari logika. Jadi sekali lagi, pesan utamanya adalah memiliki kemampuan berinteraksi, fasilitas melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah itu perlu? Ya,
Saya tidak mengatakan itu bukan sesuatu yang tidak perlu. Itu perlu. Tetapi hal utama yang Kristus ingin tunjukkan dari 3 kisah. Ini ngomong soal kemurahan hati. Ngomong soal ruang yang Yesus mengizinkan untuk peduli kepada orang-orang yang semacam ini. Ada hati dalam kehidupan, ada pribadi dalam pribadi Kristus. Ini sangat menarik. Oleh sebab itu lebih lanjut, hari ini saya melihat ada orang-orang yang memiliki hati di dalam segala keterbatasannya untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Hal itu seperti yang saya katakan di awal, dengan lahirnya sekolah Kristen Aletheia di Probolinggo. Saya ingin setiap kita untuk sejenak melihat video singkat tentang anak-anak yang ada di sana. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Fine, another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Ya, rekan-rekan ibu bapak sekalian, itu adalah gambaran anak-anak yang dididik. Memang tidak banyak hari ini. Ini bukan berbicara ngomong soal banyak-banyakan, tapi ini ngomong soal hati, mata yang mulai peduli. Hati yang memberikan ruang, memberikan tempat bagi anak-anak seperti ini untuk dilayani. Saya ingin menunjukkan data anak berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo. Tahun pertama sekolah ini dibuka, mereka hanya memiliki 1 anak. Saya katakan ini sekolah yang luar biasa. Bagaimana mungkin sebuah sekolah hanya menggelar sekolah hanya untuk 1 anak? Pesan yang ingin mereka sampaikan adalah meskipun 1, mereka sangat berharga. Sehingga mereka melayani, dan puji Tuhan di tahun kedua Tuhan menambahkan mereka memiliki 8 anak berkebutuhan khusus. Tidak mudah loh melayani anak berkebutuhan khusus. Punya kesulitan, butuh kesabaran. Orang-orang tertentu, guru-guru tertentu terpanggil untuk melayani. Tidak mudah. Di tahun ketiga ada 7 anak. Dan di tahun keempat ada 10 anak. Puji Tuhan. Ada anak-anak yang dilayani. Pesan yang mau kita sampaikan adalah, ini adalah hati Kristus yang ingin kita berikan kepada mereka. SKA Probolinggo menjadi agen untuk menolong agar mereka bisa bertemu Kristus. Karena hanya dengan bertemu Kristus sajalah mereka bisa mengalami kelegaan. Sekali lagi, ini sebuah upaya yang bisa dilakukan hari ini di tengah-tengah kita. Lebih lanjut, ibu bapak, jemaat Gereja Kristus Tuhan yang ada di Jember. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Jika saya tergerak untuk mendukung, untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas, atau bagi anak-anak berkebutuhan khusus, pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan?
Saya sedikit berbagi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lebih lanjut jika Anda tertarik dan Anda memiliki bisnis, Anda bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas. Saya pikir Anda bisa memberikan ruang kerja bagi orang-orang penyandang disabilitas. Ambil sebuah contoh. Gambar yang saya tampilkan ada seorang wanita cantik yang masih sangat muda. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Dea Valencia, seorang anak Indonesia yang sejak muda peduli dengan orang-orang penyandang disabilitas. Dia membuat sebuah perusahaan batik dan hari ini batiknya disukai oleh negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Inggris. Dia memiliki 70 karyawan. Coba tebak, berapa banyak karyawan yang penyandang disabilitas? Dari catatan, dari informasi yang saya terima, setengahnya itu adalah penyandang disabilitas. Ada yang tunarungu, ada yang tidak bisa melihat. Ini sebuah hal yang luar biasa. Saya pikir mari kita memberikan mereka kesempatan bahwa kehadiran mereka bukanlah sampah masyarakat. Kehadiran mereka ada sebuah tujuan mulia yang Tuhan berikan, yang ingin disampaikan melalui kehidupannya yang unik. Hanya kadang-kadang orang terkecoh karena penampilannya berbeda. Mungkin karena dia tidak bisa melihat, mungkin karena dia tidak bisa mendengar. Tetapi saya mau katakan, mereka pun diciptakan serupa dengan gambar Allah. Itu tidak berbeda dengan saya dan ibu bapak sekalian. Jadi yang pertama, jika ibu bapak atau anak-anak pemuda hari ini yang memiliki bisnis, ada baiknya sekarang mencari penyandang disabilitas yang bisa bekerja. Mari kita berdayakan mereka. Yang kedua, jika anak-anak muda atau ibu bapak tertarik dalam dunia pendidikan, saya pikir ini waktunya untuk Anda terpanggil misalnya menjadi seorang guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya katakan tadi, orang yang dipanggil menjadi guru untuk anak berkebutuhan khusus itu punya panggilan yang istimewa. Bukan berarti yang lain tidak istimewa. Setiap panggilan yang Tuhan berikan itu istimewa. Tapi kita tidak boleh main-main. Sebagai contoh, gambar yang saya tampilkan itu adalah guru yang bernama Ibu Dia. Beliau mendedikasikan dirinya sebagai guru ABK di SKA Probolinggo. Saya pikir ini sebuah acungan jempol. Di tengah banyak profesi yang bisa dia ambil, dia memilih menjadi guru bagi anak-anak ABK. Ini bukan ngomong soal gaya-gayaan. Ini ngomong sebuah panggilan. Saya sangat meyakini jika Ibu Dia tidak terpanggil, dia tidak akan sampai sejauh ini. Dia akan runtuh, dia akan gugur seiring dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, bagi anak-anak muda atau ibu bapak yang hari ini tertarik, menggeluti, terpanggil dalam dunia IT. Saya mengusulkan kecakapan yang Anda miliki hari ini. Mari pergunakan baik-baik untuk menciptakan, sekali lagi saya ulang, untuk menciptakan perangkat lunak atau software atau aplikasi yang bisa menolong orang-orang atau anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka bisa mengakses firman Tuhan meskipun mereka tidak bisa mendengar. Mereka bisa mengerti firman Tuhan meskipun mereka tidak bisa melihat. Firman Tuhan mampu menjangkau anak-anak yang berkebutuhan khusus meskipun mereka tidak bisa berjalan menuju ke gereja. Mari kita pergunakan waktu, mempergunakan kecakapan yang Tuhan miliki. Mungkin ada anak-anak sekarang, anak-anak SMA yang sudah mau masuk ke perguruan tinggi dan memilih
jurusan IT. Meskipun hari ini kalian harus studi secara online, tapi saya mengusulkan, mulai dari hari ini ketika kalian mendengarkan khotbah ini, pikirkan menciptakan sebuah perangkat yang bisa menolong orang-orang berkebutuhan khusus. Apa yang kamu pelajari itu berdampak. Mungkin pertama hasilnya itu tidak memuaskan. Itu sesuatu yang lumrah. Tetapi ketika kamu berproses, tidak pernah menyerah dan akhirnya kamu mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar berdampak. Bukankah itu hati Kristus ada pada dirimu? Kristus memberikan anugerah kepada kita agar kita boleh menampilkan bahwa inilah yang Kristus ingini. Peduli. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang di luar dari otak kita. Di luar dari nalar. Mungkin kita bisa berpikir, wah kok bisa ya saya seperti itu. Sama seperti ketika Kristus memberi 4.000 orang makan. Dengan 7 roti dan beberapa ikan. Ini sebuah perkara yang luar biasa. Yang keempat, jika hari ini Anda dari segi kepribadian, Anda memiliki leadership, kepemimpinan yang kuat. Anda diberikan Tuhan talenta, potensi memimpin. Mari cari beberapa rekan untuk Anda kumpulkan. Anda bisa menjadi aktivis yang memikirkan penyandang disabilitas. Anda bisa bekerja sama dengan gereja untuk mendukung kegiatan Anda. Atau kepada lembaga-lembaga yang sudah ada. Kepemimpinan yang hari ini Tuhan berikan. Jangan disia-siakan begitu saja. Bisa jadi hari ini Anda seorang ibu rumah tangga. Karena beberapa saat Anda menikah dan Anda punya anak, akhirnya Anda off dalam dunia pelayanan. Tetapi dari lubuk hati Anda yang paling dalam, Anda memiliki jiwa kepemimpinan. Anda tahu bahwa Anda bisa memimpin dengan baik. Dan Anda terbeban untuk menolong penyandang disabilitas. Ini adalah kesempatan di mana Tuhan ingin berbicara kepada Anda, memanggil Anda kembali untuk mencari rekan-rekan, untuk bergabung, untuk menggunakan itu, untuk menolong orang-orang. Tuhan sedang memanggil. Dan yang selanjutnya, jika hari ini Anda bisa mendukung dalam pendanaan, Anda bisa menyalurkan di gereja atau di lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang bersentuhan langsung mengerjakan proyek dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Hal yang sederhana di depan mata. Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo membutuhkan sokongan, dukungan Anda. Ibu bapak di rumah yang menyaksikan, entah engkau adalah keluarga besar dari GKT Jember atau GKT di luar GKT Jember atau gereja sahabat. Jika Tuhan menggerakkan hati, Anda bisa menyalurkan dana itu. Sekolah Kristen Aletheia akan mengelola sebijak mungkin untuk mendukung agar anak-anak yang berkebutuhan khusus di sana benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin. Saya mengulangi, bayangkan di tahun pertama mereka membuka sekolah tersebut, mereka berani meskipun hanya 1 orang anak. Saya yakin biaya operasional dengan apa yang mereka terima itu tidak berbanding lurus. Ada orang-orang yang memiliki hati untuk mendukung, menyokong agar sekolah ini tetap ada. Karena mereka tahu bahwa Kristus pun peduli dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Firman Tuhan hari ini dalam rangka merayakan, mendedikasikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Saya mau katakan bahwa dirimu berharga. Dan banyak orang di luar sana yang mungkin engkau ketahui dan tidak ketahui peduli terhadap nasibmu.
Dan terlebih khusus Kristus jauh lebih peduli. Firman Tuhan ini tentang Yesus kita dan anak-anak berkebutuhan khusus. Mengajak untuk setiap kita mengambil bagian, merangkul mereka. Juga melibatkan mereka di dalam komunitas kita. Bukan saja dilibatkan dalam komunitas bekerja, tapi dilibatkan dalam komunitas gereja. Karena mereka punya sesuatu yang unik yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong, menggugah agar kita memiliki hati seperti Kristus. Memiliki kemurahan untuk menyentuh, untuk melayani penyandang disabilitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan begitu baik terhadap setiap kami. Dan secara khusus Tuhan baik kepada orang-orang penyandang disabilitas. Kehadiran mereka tentu punya tujuan tertentu yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kami berdoa hari ini biarlah melalui GKT, melalui SKA boleh melayani mereka. Dan juga melalui warga GKT boleh melibatkan mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas gereja. Menghadirkan mereka, karena mereka adalah bagian dari warga kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Ini doa kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili gereja kepada para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan perhatikan, memang hari ini agak berbeda karena kita sedang memperingati Hari Pendidikan Aletheia. Ya, oleh karena itu, seluruh pelayan pada pagi hari ini dilayani oleh guru-guru Sekolah Kristen Aletheia. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, diingatkan bagi setiap kita untuk tetap kita boleh mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, baik itu di gereja dengan memberikan persembahan, dan silakan Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam pelayanan atau sahabat Aletheia, Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan tetap persembahan Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara ke rekening Sekolah Kristen Aletheia dengan nama Yayasan Kristen atau YKI. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar Bapak Ibu Saudara, dan kami tetap mengharapkan dukungan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan ini semua. Kemudian juga tak lupa kami terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara di tengah wabah pandemi COVID ini, supaya setiap kita tetap boleh menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, mengikuti seluruh anjuran pemerintah, jangan lupa mengenakan masker, dan juga sebisa mungkin kita tidak melakukan keluar rumah atau bepergian, ya, supaya kita bisa tetap dalam kondisi yang baik. Jangan lupa juga bisa meminum akan vitamin-vitamin, mengkonsumsi vitamin, supaya Tuhan berkati ini semua, menjadikan kesehatan bagi setiap kita. Demikian beberapa warta yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan ini menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kita secara pribadi,
Dan marilah kita menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Mohon Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, mohon Tuhan untuk memberikan kita hati untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berikanku hati seperti hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menaikkan doksologi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Joni Febrianto. Biarlah segala keagungan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semuanya.